Di telepon Edi Rahmayadi, seharusnya Ahok balas. Kenapa pula kau naikkan pajak di sana? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kewenangan Pertamina ada yang menjadi kewenangan pemerintah, Pak. Ya, di mana untuk solar dan pertalite itu kewenangan pemerintah, Pak, harganya. Ya, untuk yang lainnya itu kewenangan Pertamina dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan formula di mana setiap bulan itu kita melakukan adjustment berdasarkan ICP, Pak. ICP-nya berapa gitu ya, HIP berapa, itu yang kemudian menjadi dasar yang kemarin juga kita turunkan. Guyonan Gubernur Edi ini makin membuat orang yakin bahwa dia memang nggak bisa kerja. 3 tahun berkuasa, apapun permasalahannya yang dihadapi di provinsinya, marah-marah adalah solusinya. Sosok Edi memang sangat kontroversial dari dulu. Kontroversialnya bukan karena kinerjanya kinclong, tapi memang karakternya yang kasar dan sering membuat kontroversi-kontroversi dari narasi maupun langkah-langkahnya yang sangat-sangat kasar, menurut saya begitu. Itu orang Pak Naga sih. Ludahnya ada api. Bus. Kalau kena bopeng. Nah ini apa ini? Ini kan kekerasan-kekerasan itu selalu kekerasan verbal, kekerasan kayak gitu diawali dengan pikiran yang pendek. Tapi benar kata lo tadi, ini soal adab. Iya kan, lo nggak terbiasa menghormati orang lain, nggak terbiasa mengapresiasi orang lain, jadi nganggap orang lain kecil. Sejak saya aktif menulis di Siward, rasanya tidak ada topik berita yang bisa dilewatkan begitu saja kalau sudah melibatkan sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sampai kini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Apalagi kali ini lawan tandingnya adalah Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara yang dikenal suka bersuara keras dan cenderung emosional, juga mudah bereaksi terhadap segala sesuatu yang tampaknya membuat dirinya kurang nyaman. Ada apa lagi kali ini? Semua bermula dari kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BPKB) berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021. Tentu yang namanya Pergub tak mungkin lepas dari peran seorang Edi Rahmayadi. Lawang Pak Edi kan saat ini menjadi gubernurnya, bukan orang lain. Nah, sebagai imbas dari kenaikan ini, maka berlakulah yang saya sebut hukum apa boleh buat yang menyangkut harga BBM non-subsidi untuk daerah Sumatera Utara yang lantas otomatis naik. Inilah yang lantas diprotes oleh Edi Rahmayadi yang lantas mengaku menelepon Ahok untuk menanyakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku di daerah kekuasaannya Edi. Padahal daerah yang lain tidak naik harga BBM-nya. Kenaikan PBBKB itu sendiri sebesar 2,5%, tepatnya 5% menjadi 7%, yang lantas menyulut rasa penasaran ex-ketua umum PSSI tersebut yang lantas ingin mengonfirmasi hal tersebut kepada Ahok. Mungkin Bapak Edi ini merasa jika Ahoklah yang berkuasa menentukan naik turunnya harga BBM, termasuk yang sedang terjadi di daerahnya yang mengalami kenaikan harga. Ahok pun berkata pada laman cnnindonesia.com, benar, ada telepon dan saya bilang mau cek. Ahok juga tak menampik bahwa kenaikan harga tersebut berkaitan dengan pergubnya tentang perubahan naiknya tarif PBBKB tersebut. Nah, karena penasaran dengan hal ini, saya coba mencari tahu mengapa kenaikan PBBKB ini bisa memicu kenaikan harga BBM non-subsidi di Sumut yang dikeluhkan oleh Edi Rahmayadi. Siapa tahu ada informasi yang saya peroleh, tapi tidak diketahui oleh Gubsu tersebut. Lantas saya mendapat jawaban dari laman Investor ID yang memuat penjelasan dari Sofiano Zakaria selaku Direktur Puskapi. Sofiano Zakaria berkata bahwa kenaikan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB secara otomatis akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak. Penjelasannya, PBBKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM yang semuanya itu berada di luar kendali Pertamina. Kata Sofiano, ketika Pemda sebagai pihak yang berwenang menetapkan besaran PBBKB dan membuat keputusan menaikkan besaran PBBKB, maka otomatis hal ini akan berpengaruh terhadap terkoreksi naiknya harga jual BBM, naik subsidi ataupun non-subsidi, dan pada dasarnya PBBKB dipungut dari pembeli BBM. Nah, dari penjelasan tersebut, bisa dibilang bukan suka-suka Pertamina ya kalau lantas terjadi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara, karena memang biangnya
adalah kenaikan pajak yang tentunya diketahui dan diteken oleh Edi Rahmayadi sendiri. Masa Ahok yang teken? Kan dia bukan gubernurnya. Jadi kalau mau cari-cari siapa yang salah karena terjadi kenaikan BBM, ya tanyakan saja kepada Edi Rahmayadi. Jangan tanyakan ke Ahok, karena sekali lagi, biang keroknya ya kenaikan pajak dari tarif PBBKB tadi. Gimana sih Pak Edi? Aduh, saya bayangin Ahok kalau masih menggebu-gebu dan mudah terpancing amarahnya seperti waktu itu, akan seru nih obrolan di telepon dengan Edi Rahmayadi. Kira-kira begini nih ya, "Hok, ngapain lo naikin seenaknya harga BBM di daerah gue?" kata Edi. Ahok pun membalas, "Naikin seenaknya nenek lo, kenapa pula kau naikin pajak bahan bakar kendaraan bermotor?" Plak, terdengar suara HP dibanting dari kejauhan. Pembicaraan pun berakhir. Begitu pula tulisan ini sudah selesai sampai di sini. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Kisah jeruk dari Tanah Karo. Setelah ke istana dan dikunjungi presiden, kini jeruk liang melas data lebih cepat sampai ke pelanggan tanpa takut truknya terguling. Terima kasih Pak Jokowi. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000, udah nggak sambung nanti. Jadi kita harapkan dengan perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk kos logistik, biaya logistik yang menjadi jatuh, akhirnya jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Masyarakat LMD Kutambelin sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memperbaiki jalan kami. Mudah-mudahan dari sini harga jeruk bisa naik dan harga pupuk bisa distabilkan lagi dan tidak susah untuk mendapatkannya. Kami tidak kesusahan lagi di jalan, baik kami jalan siang maupun tengah malam. Kami sudah sangat-sangat merasakan jalan itu nggak ada kendala. Kalau dulunya lewat dari jam 7 malam kami nggak bisa keluar lagi. Sekarang jam 12 malam pun kami sudah berani. Jadi ucapan saya sangat terima kasih Pak. Jalan di liang melas datas di Karo, Sumatera Utara kini sudah diperbaiki. Warga bergembira dan berbangga di saat aspirasi mereka didengarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jeruk liang melas datas di Karo, Sumatera Utara menjadi terkenal akhir-akhir ini setelah beberapa warganya datang ke istana pada awal Desember 2021. Mereka membawa 3 ton jeruk sebagai oleh-oleh untuk Presiden Jokowi sambil hendak melaporkan jalan desanya, jalur transportasi produk hortikultura sepanjang sekitar 40 km itu rusak parah. Kata Setia Sembiring selaku koordinator pengiriman jeruk warga liang melas datas ke istana, awalnya saya segan datang ke istana. Namun karena rakyat dan pemimpin sama-sama manusia dan yakin Presiden akan mendengarkan warganya, ia pun membulatkan hati datang ke istana. Sekitar seminggu setelah warga ditemui Presiden Jokowi, sebagian jalan di liang melas datas mulai diperbaiki. Pada Rabu 2 Februari 2022, jalan sudah bisa dilalui kendaraan biasa dengan lancar meskipun baru diperkeras dengan batu. Dari jalan lintas Sumatera ke desa Kutambelin, Kecamatan Laubalam, salah satu wilayah liang melas datas sepanjang sekitar 20 km. Sebuah minibus hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja. Sebelumnya truk muatan butuh waktu sampai setengah hari untuk melintas, kata seorang warga yang bernama Darwin Siburian, yang merupakan pengemudi angkutan aneka produk hortikultura. Belum lagi kalau terguling, biaya angkut jeruk menggunakan truk pun terpangkas 2 juta rupiah. Darwis berkata, "Bersyukur sekali kami. Liang melas datas adalah sebuah kawasan di Kabupaten Karo, sekitar 78 km dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo, arah ke Kutacane, Aceh. Letaknya di lereng pegunungan Barisan. Perlu waktu 2 jam berkendara dari Kabanjahe melewati jalan lintas Sumatera, sehingga hingga ke pintu masuk liang melas datas. Sementara dari Medan butuh waktu 2,5 jam untuk mencapai ke Kabanjahe. Jalan yang dikeluhkan warga adalah jalur dari jalan lintas Sumatera itu menuju ke desa-desa di dalamnya. Jalan itu meliuk-liuk naik turun menyusuri punggung Bukit Barisan, melewati lahan pertanian warga yang dipenuhi tanaman jagung dan kemiri.
Semakin naik, pertanian warga berubah menjadi cabai dan jeruk. Kawasan itu terdiri dari 6 desa, yaitu Sukajulu, Kutambaru Kunti, Batu Mamat, Pola Tebu, Kutambelin, Kuta Penggih. Selain itu ada pula 3 dusun seperti Barisan, Cerumbu, dan Kuta Kendit. Dusun dan desa itu masuk dalam wilayah 4 kecamatan, yaitu 3 Binangga, Laubalam, Kutambelin, dan Mardinding. Sekitar 500 rumah tangga tinggal di kawasan itu. Warga bernama Setia mengatakan inisiatif membawa jeruk ke istana berawal dari percakapan beberapa warga di kedai kopi di desa Kutambelin. Jalan rusak bak Kubangan Kerbau sudah mendera warga selama lebih dari 20 tahun. Kata Setia, dulu puluhan tahun lalu memang sudah pernah diaspal. Pemerintah Kabupaten Karo memang mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan, namun sifatnya hanya tambal sulam karena kekurangan anggaran. Padahal panjang jalan itu mencapai sekitar 40 km. Akibatnya, biaya angkut produk pertanian meningkat, padahal setiap tahun ratusan ribu ton jeruk dihasilkan dari kawasan Liang Melas Datas. Belum hasil bumi yang lain, tak jarang warga harus menginap di jalan karena kendaraan mereka terjebak lumpur, terutama di saat musim hujan. Belum lagi problem kalau ada warga yang sakit. Kata salah seorang warga bernama Putra Sarim, sudah tak terkira rasanya kesengsaraan warga di sini. Inisiatif di warung kopi itu kemudian disampaikan kepada warga lainnya dan disambut dengan baik. Setiap warga mengumpulkan 1 kaleng jeruk sekitar 10 kg untuk dibawa ke istana. Malam sebelum Setia dan rombongan berangkat ke Jakarta pada 3 Desember 2021, jeruk-jeruk itu dikumpulkan di Jambur atau tempat pertemuan Kutambelin. Kata Erna, salah satu warga Kutambelin, "Satu malam kami tidak tidur menyusun jeruk ke truk. Warga lalu membuat upacara bernama Upa-Upa esoknya untuk melepas kepergian rombongan ke istana." Setia berkata, "Saya sempat tidak boleh pergi sama istri karena saya sudah tua dan sakit-sakitan. Ya khawatir kalau terjadi apa-apa saya justru menghambat teman-teman. Namun karena keyakinan bahwa Presiden Jokowi akan menerima rakyatnya dan ikhlas saja, ia tetap berangkat." 3 hari 3 malam rombongan menyusuri jalanan Sumatera sampai Jakarta. Istirahat hanya dilakukan di saat makan hingga pada akhirnya sampai di istana dibantu dengan saudara-saudara mereka di Jakarta. Ia berkata, "Sampai di Palembang sebenarnya kami mendapat kabar bahwa akan ditemui Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, karena Bapak Presiden ada di Bali. Kami tidak masalah karena yang terpenting pesan sampai ke istana. Tiba-tiba dapat kabar kalau Pak Presiden pulang dari Bali dan mau menemui kami. Kami tentu sangat bersyukur." Ahmad Jayadi, Direktur Preservasi Jalan-Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, berdasarkan arahan dari Presiden melalui Menteri PUPR, jalan di kabupaten itu akan ditingkatkan. Setelah disurvei ke lapangan jalan yang perlu diperbaiki sepanjang 38 km. Jalan akan ditingkatkan dengan jalan aspal selebar 3,5 meter, bahu di kanan kiri jalan diperkeras selebar masing-masing 1 meter, dan selokan. Total lebar jalan menjadi 7,5 meter. Dana pembangunan sepenuhnya berasal dari APBN, meskipun itu adalah jalan kabupaten. Bahkan salah seorang warga bernama Erna sampai menangis terharu dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di desanya. Erna mengaku sangat bangga, akhirnya desanya diperhatikan oleh Presiden. Desa yang nyaris tak terdengar diperhatikan orang nomor 1 di Indonesia. Erna berkata, "Itulah saking lama kali desa kami ini tidak diperhatikan. Ia yakin nanti jeruknya akan lebih cepat sampai ke pelanggan dan kesejahteraan warga akan meningkat." Selain berterima kasih, ia pun berujar, "Kami sangat mencintai Pak Jokowi," kata Erna sambil menyeka air matanya. Bagaimana menurut Anda?